Ya, kita lanjutkan untuk pembahasan negara ASEAN ya. Negara anggota ASEAN yang selanjutnya yaitu Singapura ya. Benderanya nih hampir mirip kayak Indonesia ya, tapi di sana itu ada bulan bintang ya. Bintangnya itu ada 5 ya, bintang 5 ya. Kemudian ada macan tutul sama apa singa itu mungkin ya. Simbolnya ya. Lalu nama resminya ya, Singapura ini nama resminya ini Hiscia Pokung, Cina Mandarin ya. Republik Cina Melayu ya, atau Singapura Kudiasrasu ya, atau Tamil, Republic of Singapore Inggrisnya ya. Kalau bahasa Cinanya itu Hiscia Pokung, itu Cina Mandarin. Bahasa Melayunya Republik Singapura. Kalau bahasa Tamilnya Singapura Kudiarasu ya. Ibu kotanya Singapura. Luasnya itu luas daerah Singapura 697 km. Lalu bagaimana dengan jumlah penduduk? Jumlah penduduknya itu pada tahun 2015 ya, kurang lebih 5 tahun aja dari ini. Jumlahnya sebesar 5,5 juta jiwa ya. Bahasa resmi di sana itu banyak ini bahasa resminya. Pertama Melayu, kemudian Cina, kemudian Tamil, dan kemudian bahasa Inggris. Singapura merupakan negara bisnis ya, sentral bisnis di area di kawasan Asia. Singapura. Ya, lalu agama di sana itu agama Buddha, kemudian Tao, Konghucu, Hindu, dan Kristen. Apakah tidak ada agama Islam? Tentu ada. Ya, kemudian pemerintahnya itu republik. Mata uangnya dolar Singapura. Mata uang dolar Singapura sekarang dengan rupiah ini 1 dolar Singapura kalau nggak salah 9 sampai 10 ribu rupiah ya. Wah, luar biasa juga ya. Kota-kota pentingnya itu Singapura ya. Kemudian lagu kebangsaan ya. Majulah Singapura ya. Hari kemerdekaannya ini 9 Agustus 1965, masih lebih dulu Indonesia. 17 Agustus 1945. Hebat juga Indonesianya. Jadi kemerdekaan Indonesia ini, saya sedikit berbicara kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ini hampir sama dengan kemerdekaan pada saat rakyat di Makkah. Jadi kemerdekaan Indonesia bukan dari memenangkan pertempuran atau peperangan, bukan. Pada saat itu Indonesia kan dijajah Jepang ya. Bukan pertempuran mengalahkan Jepang Indonesia kemudian merdeka, tidak. Justru kemerdekaan Indonesia karena Amerika Serikat. Kenapa? Karena pada saat itu Amerika Serikat membom atom Hiroshima dan Nagasaki ya, di kota Jepang. Ketika Hiroshima dan Nagasaki dibom atom hancur, kekuatan militernya melemah. Dan di situ momentum atau timing Indonesia melakukan proklamasi, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Itu sekilas tentang kemerdekaan Indonesia ya. Lalu selanjutnya kita kembali ke Singapura. Letak astronomis Singapura terletak antara 1 derajat lintang utara, 1,11 derajat, 1,11 derajat lintang utara ya. 1 derajat 11 lintang utara, kemudian sampai dengan 1 derajat 27 lintang utara, dan 103 derajat 39 bujur timur sampai dengan 104 derajat 5 bujur timur ya. Jadi Singapura ini secara langsungnya berbatasan dengan Selat Johor ya, yang di sebelah barat dan sebelah utara. Serta letak Singapura ini berada di sebelah timur dan selatan. Secara geografis ya, Singapura memiliki beberapa pulau yang kecil ya. Di antaranya Pulau Tekong besar dan Pulau Sentosa dan Pulau Ubin ya. Bagaimana dengan iklim Singapura? Beriklim tropis ya. Lembab dan banyak turun hujan. Rata-rata suhu harian di sana berkisar 20 derajat Celcius sampai
30 derajat 32 derajat Celcius. Dan curah hujan di sana rata-rata 2.438 mm per tahun. Hujan di sana itu biasanya berlangsung ya, dari bulan November sampai Maret. Seiring datangnya angin muson ya, timur laut ya, yang basah. Nah, jadi angin muson ini dari letak geografis Malaysia ini berasal dari timur laut ini, anginnya bawa bersifat basah anginnya. Kemudian bagaimana dengan angin muson ya, yang kering ya, artinya musim kemarau. Kalau angin muson basah berarti musim hujan ya. Hujan lebih banyak berlangsung di daerah-daerah perbukitan ya, terutama di bagian Singapura Tengah. Bagaimana dengan bintang alamnya? Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar ya. Akan tetapi ada beberapa tempat bisa kita jumpai ya, perbukitan ya. Sungai-sungai yang ada juga pendek-pendek ya. Dan turun dari dataran tinggi yang curam ya. Bentuk sungai yang demikian biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik ya, dan irigasi. Lalu sungai yang di dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Lalu bagaimana dengan kondisi fisik Singapura? Yang pertama ya, bagian tengah itu agak ke utara merupakan perbukitan dengan puncak bukit agak membulat ya. Beberapa bukit itu adalah Bukit Timah ya, kurang lebih 178 meter ya. Kemudian Bukit Gombak, Bukit Panjang, dan Bukit Mandai ya. Lalu kondisi fisik yang sebelah bagian timur berupa dataran rendah ya, dan dataran aluvial ya, serta sebagian rawa-rawa. Kemudian daerah barat daya memiliki relief atau relief yang bergelombang, diliputi oleh rawa-rawa dan lembah yang kering. Adapun sungai yang dijumpai itu diantaranya Sungai Jurong, Kranji, Singapura, Chua Chu Kang, dan Sungai Ulu Panda. Beberapa bentang alam yang menonjol diantaranya titik tertinggi itu Gunung Timah ya, 178 meter. Titik tertinggi ya, 178 meter. Kalau kalian ke Jakarta ada gedung itu, wah, lebih tinggi dari itu ya. Ada gedung yang di Jakarta itu 200-300 meter itu ada. Kemudian titik terendah itu Paras Laut ya. Nah, sekali-kali kalian jalan-jalan ke Jakarta, ke mana itu ya. Kemudian bentang alamnya itu sungai utama Sungai Ulu Pandan. Lalu bagaimana dengan penduduk Singapura? Kita ini mengambil referensi pada tahun 2015 semua ya. Dalam materi ini kita ambil referensi tahun 2015 karena belum ada yang terbaru ya. Mungkin 2021, mungkin akan diperbarui 5 tahun sekali ya. Seharusnya sudah ada ini ya. Jadi pada tahun 2015 ini jumlah penduduknya itu 5,5 juta jiwa ya, dengan pertumbuhan 1,4% per tahun ya. Lalu penduduk di sana itu kebanyakan keturunan Tiongkok ya, sebesar 78% ya. Orang Melayu 14% dan India itu 7%. Dan sisanya itu suku bangsa lainnya. Ya. Jadi mata pencaharian penduduk Singapura kebanyakan di sektor industri ya, target oriented ya. Dan kompetisi yang tinggi ini menyebabkan Singapura banyak menghabiskan waktu untuk bekerja. Jadi waktunya itu lebih banyak untuk bekerja. Ya. Karena di sana itu lebih lebih menjanjikan ya. Banyak juga TKI ini yang kerja di sana ya. Sampai menjanjikan karena perbandingan mata uangnya juga lebih tinggi ya. Lalu perekonomian. Letak Singapura ini strategis ya dalam jalur
jalur transito perdagangannya. Apa itu transito perdagangan? Pendistribusian berbagai produk dari berbagai negara. Itu transit di sana. Kemudian yang kedua, lalu lintas lautnya. Jadi pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lain di sana pusatnya. Serta lalu lintas udara dunia ya, memberi keuntungan bagi Singapura. Orang mau umroh pasti transit di Singapura, ada juga yang tidak. Mau kemana transit di Singapura. Mau ke Amerika biasanya transit Singapura, ganti pesawat. Ya. Ada juga yang langsung kalau dari Indonesia. Tapi sebagian besar ya ada yang transit di sana ya. Karena di sana itu pusat lalu lintas ya. Pusat dan pangkalan operasi pelayaran ke negara lainnya. Serta lalu lintas udara dunia ya, memberi keuntungan bagi Singapura. Semua kemajuan teknologi yang di sana itu dari belahan dunia dapat segera diterima dan diadopsi ya. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama seperti sekarang ya. Sekarang ini sudah masuk ke era digital ya. Bagi orang Singapura itu mudah untuk diadopsi, untuk beradaptasi ya. Tapi bagi kita ya masih butuh ya untuk adaptasi ya. Kemudian selain itu pajak-pajak yang diterima itu semakin bertambah. Karena apa? Karena ada jalur transito tadi. Jalur transito ini salah satu distribusi berbagai produk dari berbagai negara. Jadi seperti tempat distributor. Misalnya A, B, C ya. B ini Singapura. A ini Indonesia. Dan C ini Cina. Indonesia mau ekspor ke Cina. Ini transit ke Singapura. Kemudian dikirim ke Cina. Nah, seperti itu ya. Mitra dagang utama itu tujuan ekspornya, yaitu Malaysia ya. Mitra dagang utama Singapura itu atau tujuan ekspornya itu Malaysia, mencapai 17,4%. Tertinggi daripada Amerika. Amerika mitra dagang Singapura hanya 15,3%, Hong Kong 9%. Dan sisanya itu tersebar di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia ya. Salah satu Indonesia berarti di bawah Malaysia mitra dagang Singapura. Ya. Lalu sumber daya alamnya. Jadi Singapura ini bukanlah negara yang kaya akan sumber daya alam. Maka dari itu Singapura mengembangkan negara pada sektor pariwisata dan perdagangan cerdas. Ya. Karena sektor sumber daya alam tidak begitu banyak. Ya. Maka yang dikembangkan ini sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir semua daerah di Singapura dimanfaatkan untuk pariwisata. Sehingga mampu mendongkrak perekonomiannya. Tapi di samping itu juga letaknya itu cukup strategis. Ya. Kalau kita berkaca di Singapura ya agak-agak tertawa atau bagaimana ya, lucu ya, lucu-lucu tapi kita juga termotivasi ya. Lalu pertambangan dan pertanian ini yang menjadi andalan dari beberapa negara Asia Tenggara yang tidak dimiliki oleh Singapura dalam jumlah cukup yang besar. Tapi lagi-lagi letak strategi Singapura ini sebagai jalur transito ya. Merupakan sumber devisa bagi negara ya. Itu ya. Seharusnya Indonesia menjadi silang merah antara diapit oleh dua benua dan benua Asia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, itu sebagai jalur perdagangan juga. Seharusnya bisa dimanfaatkan ketika dikelola dengan benar. Ya. Lalu yang selanjutnya tentang kerjasama ya dari Singapura. Kerjasama yang dikembangkan Singapura ini lebih banyak bergerak dalam sektor ekonomi. Nah, bahkan Singapura merupakan salah satu negara pendiri ASEAN ya, bersama Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Sumber mentah industri banyak didatangkan dari negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana dengan forum-forum internasional? Singapura juga aktif ya, banyak mengambil perannya ya di forum-forum internasional, APEC, WTO, ADB, badan-badan PBB lainnya.
Nah, kerjasama perdagangan dengan Indonesia ini berupa disepakati kawasan teritorial Batam sebagai daerah yang terbuka ya, bagi industri-industri Singapura. Ya. Jadi kalau kalian ke Batam itu banyak barang-barang yang dari Singapura ya. Juga banyak barang-barang BM black market. Jadi barang-barang BM black market itu barang-barang yang masuk ke Indonesia tanpa bayar cukai atau pajak. Baik, sekian untuk negara Singapura yang salah satu dari anggota ASEAN.